kondisi ini kemarin apa ya? Oke, ya mau cek sampai kemarin yang misi ada berapa? 8. Sekarang sudah masuk. Hari ini yang misi siapa? Bayu. Ada 3. Pertama siapa? Sama wali kelasnya masih yang kemarin sakit dan masuk sehat. Oke, hari ini pembelajaran apa? Materinya apa? Kemarin materinya apa kemarin? Koordinasi. Ya, koordinasi. Mungkin sebelumnya itu PPS. Gimana hasilnya sudah? Oke, hari ini semua berdiri dulu. Kalau PND bilang 1 nanti gini, 2 gini. Nek 1, 2 berarti gini sama gini ya. Oke, 1, 2, 1, 2. Semua siap? Oke, mulai 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Kalau 3 ke atas, kalau 4 lurus gitu ya. Ulangi ya dari pertama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, kita mulai. Relax untuk pembelajaran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Semua relax. Untuk tangan dibuka, untuk tugas dan ditaruh di meja ya. Hari ini sudah tahu pembelajarannya itu tentang percobaan sederhana tentang tekanan pada. Tujuannya hari ini apa? Memahami konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendekatan sains yang praktis dan mudah dipahami. Berapa itu? Ini yang kelihatan. Nggak kelihatan. 1000 Newton. 1000 Newton itu apa? 1000 Newton. Ya 1000 Newton ada ya. Daya. F itu kan lambang daya loh. F daya. Kalau B F dengan B apa bedanya? F dengan B bedanya apa? Enggak ada. Sama. Kalau B itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Itu pelajaran yang kelas berapa? Yang gravitasi bumi itu pelajaran kelas berapa? Sing lambangnya apa lambangnya? B. B sama dengan apa? N kali G. N-nya apa? G apa? Gravitasi. Nilainya berapa? Nilainya 10 meter per sekon kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, saya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke, sudah. Oke, yang kelompok 1. Yang kelompok 1 di sini. Yang sini yang kelompok 1. Kelompok 1. Yang tadi nomor 1. Kemudian kelompok 2 sini. Kelompok 3 sini. Kemudian 4 sini. 5 sini. Oke, sekarang Perkenalkan, nama saya Bu Asti. Jadi saya bertanggung jawab sebagai laboran di lab fisika, kimia, biologi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peraturan yang harus ditaati saat memasuki setiap lab ya. Yang pertama itu untuk yang perempuan yang berambut panjang jika masuk lab itu harus diikat rapi. Karena kita nggak tahu waktu kita praktikum itu entah kita menggunakan aliran listrik atau pemanasan, nanti bisa terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, saat masuk di lab kita harus rapi dari atas sampai bawah menggunakan sepatu tertutup, kemudian tidak bercanda karena kita tidak praktikum. Lalu untuk hari ini kan kita mau praktikum dengan alat-alat yang sedikit tajam ya, nanti jika menggunakan alat-alat tersebut harus berhati-hati dan mengikuti instruksi dari Pak Eki. Jika terjadi kecelakaan sedikit pun harus segera melapor ataupun ada kerusakan alat apapun itu harus segera melapor. Seperti itu. Ada yang menanyakan? Ini yang kawan bawa ujian ya? pikiran ya, bawa tinggi. Yo. Dibaca LKN-nya, terus dikerjakan di bawah di situ. Waktunya 10 menit cukup. Nanti presentasi ke depan. Ya, sama pertanyaannya dijawab di situ. Dibandingnya praktisi. Kemudian ada ini udah mati, ini magnetnya, ambil 1 magnet. Jadi tolong ya, saya sama ya. Teman itu Pak. Ya, ambil 1 aja. Kemudian ambil pensilnya satu-satu. Oke. Oke. Ada yang tadi kan silinder, magnet silinder, ada yang wangi silinder. Saya gantiin aja. Oke, dah. Sekarang akan dijelaskan untuk percobaan di lab oleh Mbak Hesti, ya, untuk mengerjakan di lab monggo Mbak Hesti. Iya. Sekarang Pak yang tumpul dibalik Pak yang balik itu. Dengan gaya yang sama. Lho kok ning kono? Ya terus Sing ora no sing urung. wis kabeh. Ya wis ya sing. Jadi nek sing piye? 5 menit lagi. Sini. Orang dalam banget itu loh Pak. Jadi gimana jawabnya Pak? Nah ini berarti tergantung apanya. Tergantung media yang boleh. Iya, medianya atau bahannya. Nah, bahan itu yang dilihat dari apa? Ujungnya atau semuanya? Ujungnya doang.
yang lebih penting itu lebih mudah masuk ke dalam. Karena yang lebih dulu itu lebih susah untuk menghapus di dalam. Kemudian kita menggunakan penghapus yang sisinya sempit dengan luas bidang sempitnya yang kecil. Untuk penetrasi kedalaman kita mendapatkan 0,3 cm. Lalu untuk yang sisinya besar kita mendapatkan luas sisi bidang sempitnya yang besar, dan kita juga mendapatkan penetrasi yaitu 0,4. Ya, kenapa? Harusnya kan lebih kecil toh. Tapi karena tekanannya itu tidak sama, jadi ya kurang akurat lah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau yang sisinya sempit itu lebih mudah, tapi kalau yang sisinya lebar itu lebih berat gitu. Kemudian selanjutnya untuk hasil dari pertanyaan diskusi. Yang pertama, ada percobaan mana tekanan yang paling besar dan mengapa? Dan sayangnya yang tekanan yang paling besar itu yang penghapus sisi sempit, bukan pensil. Kenapa? Karena penghapusnya lebih berat daripada pensil. Dan tekanan yang dilakukan dan gaya yang dilakukan juga lebih berat. Makanya tekanannya malah lebih besar daripada penghapus. Dan nomor 2, apa hubungan antara luas bidang sentuh dengan tekanan? Nah, sesuai dengan rumusnya itu kita dapat menyimpulkan bahwa luas bidang sentuh yang semakin besar menyebabkan tekanan yang semakin kecil. Lalu nomor 3, jelaskan mengapa sepatu hat tinggi dapat melukai lantai kayu. Kenapa nih? Ya, karena bagian bawah belakang dari sepatu itu kan lancip dan kecil, sehingga bidang sentuhnya semakin kecil, tekanannya semakin besar, makanya kayak paku dia dapat melukai gitu. Nomor 4, mengapa ban truk dibuat lebih lebar dibanding ban sepeda motor? Setelah diskusi yang kita dapatkan sedikit, kami kelompok menyimpulkan karena truk itu memiliki beban lebih besar dan berat, sehingga kalau bannya kecil itu bannya jadi tidak tahan, makanya memerlukan ban yang lebih besar. Itu teman-teman. Oke. Kasih kembali. Uji coba kami dari kelompok 3. Yang pertama yaitu percobaan paku ujung runcing, tapi karena nggak ada paku kita pakainya pensil. Hasil dalamannya itu dalam, kesimpulannya jadi pensil ada ujungnya runcing, memiliki lubang yang lebih dalam. Lalu ada pensil ujung tumpul, hasilnya ini dangkal. Kesimpulannya jadi pensil yang ujungnya tumpul, memiliki lubang yang dangkal. Lalu penghapus sisi sempit kita menggunakan magnet. Jadi magnet penghapus sisi sempit itu hasilnya dalam. Jadi pada percobaan penghapus sisi lebar karena membutuhkan tekanan yang lebih besar sehingga dapat menghasilkan lubang yang lebih dalam. Lalu yang kedua, apa hubungan antara luas bidang sentuh dengan tekanan? Jika bidang sentuh memiliki ukuran bidang yang hampir sama dengan bidang tekan, maka lubang yang dihasilkan akan semakin dangkal. Lalu yang ketiga, menjelaskan mengapa sepatu hak tinggi dapat melukai lantai kayu. Karena ujung sepatu hak tinggi memiliki ujung lancip atau kecil sama seperti ujung pensil. Lalu yang keempat, mengapa ban truk dibuat lebih lebar dibanding ban sepeda motor? Agar truk dapat Tekanan. Itu apa? luas bidang. Luas bidang. Itu apa? Gaya. F dengan W bagaimana? F dengan W. Ayo F dengan W sama. Satuan tekanan Newton per meter kuadrat. Satuan gaya satuan luas Oke. Ada yang tanya? Sudah paham? Contoh soalnya bagus, contoh soal ya. Ini contoh soalnya ya. Sebuah benda memiliki luas alam 50 diberdaya 10. Itulah tekanan. Diketahui apa? Luas alam A. Gayanya ditanya P. Berarti cm kuadrat dan kilometer kuadrat dibagi berapa? 10.000. Hasilnya ini. Jadi P sama dengan M per A sama dengan 10 bagi ini berapa? 2.000. Ya, isolasi yang benar. Ini waktunya sudah habis. Oke, tak kirimi ning grup.
mengisi di bagian nanti ini sepatu apa tuh? Alasnya ini apa? Alasnya ini apa ini? Enggak datar toh? Nah itu tujuannya apa? Gaya yang diberikan mempengaruhi besarnya tekanan secara langsung supaya apa? Tidak terpeleh. Kemudian ini apa? Sepatu apa? Sepatu apa? Nah sepatu ning salju kan satu kelompok lewat link sudah saya kirim di kelompoknya masing-masing linknya dan anak-anak mengerjakan di situ. Kalau mengerjakan ditulis dulu di kertas, nanti difoto kirim di link itu. Gitu ya. Waktunya sekitar 5 menit. Cukup. Oke. Ya. Jadi satu-satu orang tua. Ya, tulis. Kita tutup, silakan duduk. Sudah ditutup.